Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naimah dengan NIM 1811070070, mata kuliah Matematika Dasar dari Prodi PG PAUD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pecahan. Banyak bilangan yang dipelajari dalam matematika, ada bilangan bulat dan pecahan. Bilangan pecahan adalah bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Contoh bilangan yang ditulis dalam pecahan adalah 1/2, angka 1 adalah pembilang, sedangkan angka 2 adalah penyebut. Sebenarnya ada beberapa jenis pecahan, salah satunya adalah pecahan sederhana. Bagian-bagian pecahan, yaitu ada pecahan desimal. Bilangan pecahan desimal adalah bentuk lain dari suatu pecahan. Ciri khas dari pecahan desimal adalah tanda koma. Contohnya seperti contoh pecahan 3/10, 3/100, 3/1000, dan seterusnya dapat dinyatakan dalam bentuk 0,3, 0,03, 0,003, dan seterusnya. Bentuk-bentuk seperti 0,3, 0,03, 0,003, dan seterusnya inilah yang disebut dengan bentuk bilangan desimal. Ada dua cara penulisannya tanda desimal, yaitu tanda titik atau tanda koma. Misalnya 0,25 atau 0,25. Dan ada pecahan campuran. Pecahan campuran merupakan kombinasi dari bagian bilangan bulat dan bagian pecahan murni. Adapun contohnya antara lain 1, 1/2, 2, 2/3, 4, 3/5, dan lain sebagainya. Contohnya, jika pada pecahan campuran terdiri atas bilangan bulat dan pecahan biasa. Nah, perhatikan bentuk pecahan campuran berikut ini. Keterangannya adalah 3 merupakan bilangan biasa dan 1/2 merupakan pecahan biasa. Ada pecahan sederhana. Pecahan sederhana adalah pecahan yang pembilang dan penyebut berupa bilangan yang sederhana. Artinya, bilangan yang hanya dapat dibagi dengan 1 atau bilangan itu sendiri. Misalnya bentuk 1/2, bilangan 1 hanya dapat dibagi dengan angka 1, adapun bilangan 2 hanya dapat dibagi dengan angka 1 dan angka 2. Ada pecahan senilai. Pecahan-pecahan senilai adalah pecahan yang mempunyai penilai sama meskipun ditulis dengan bentuk pecahan yang berbeda. Pecahan senilai dapat ditentukan dengan cara mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Rumusnya adalah A/B sama dengan A kali N per B kali N sama dengan C per D. Dan A/B sama dengan A dibagi N per B dibagi N sama dengan C per D. Contoh soalnya adalah 1/4 sama dengan 1 dikali 2 per 4 dikali 2 sama dengan 2/8. Nah, dari mana datangnya 2? Dari 1 dikali 2 jadi hasilnya 2. Dan dari mana dapatnya hasilnya 8? Dari 4 dikali 2 dapat hasilnya 8. Dan 12/16 sama dengan 12 dibagi 4 per 16 dibagi 4 sama dengan 3/4. Nah, dari mana datangnya 3? Dari 12 dibagi 4. Dan dari mana datangnya 4? Dari 16 dibagi 4 sama dengan hasilnya 4. Menyederhanakan pecahan. Suatu pecahan dikatakan sederhana jika pembilang dan penyebut tidak memiliki faktor persekutuan kecuali 1. A per B sama dengan A dibagi N per B dibagi N sama dengan C per D. Syarat untuk menyederhanakan pecahan adalah yang pertama, pembilang dan penyebut memiliki angka besar dan masih dapat dibagi. Dan yang kedua, pembilang dan penyebut dapat dibagi dengan angka yang sama. Yang ketiga, pecahan sederhana dapat difaktorkan dengan membagi pembilang dan penyebut dengan FPB atau dikatakan faktor perkesatuan terbesar dari pembilang dan penyebut.
Contohnya adalah tentukan pecahan paling sederhana dari 16/24. Nah, kita akan mencari FPB dari 16 dan 24 terlebih dahulu. Yang pertama kita akan mencari FPB dari 16 adalah sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 2 pangkat 4. Jadi dari mana hasilnya 2 pangkat 4? Dari 2 kali 2 dikali 2 dikali 2, jadi 2-nya ada 4 kali, jadi 2 adalah per 4. Dan yang kedua kita akan mencari FPB dari 24, yaitu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 sama dengan 2 pangkat 3 kali 3. Dari mana datanya 2 pangkat 3? Dari 2 dikali 2 dikali 2, karena 2-nya ada 3, jadi 2-nya harus dapat 2 pangkat 3. 3 dari mana datanya 3? Dari 3, karena 3-nya di ujungnya 1, jadi dikali sama 3. Nah, FPB dari 24 dan 16 adalah 2 pangkat 3 sama dengan bagi pembilang dan penyebutnya dengan FPB. Nah, 16/24 sama dengan 16 dibagi 8/24 dibagi 8 sama dengan 2/3. Dari mana datangnya 2? Dari 16 dibagi 8, jadi hasilnya 2. Dari mana datangnya 3? Dari 24 dibagi dengan 8 sama dengan hasilnya 3. Jadi bentuk paling sederhana dari 16/24 adalah 2/3. Nah, sejumlah pecahan. Penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama. Penjumlahan pecahan yang memiliki penyebut sama dilakukan dengan menjumlahkan pembilang-pembilangnya. Karena penyebutnya sama maka tidak dijumlahkan. Kemudian tulis hasilnya dalam bentuk yang paling sederhana. Contohnya 3/7 ditambah 1/7 sama dengan 3 ditambah 1/7 sama, dari mana artinya 3? Dari 3/7 dari mana setengah 1/7, jadi 3 ditambah 1 hasilnya 4/7. Dari mana hasilnya 7? Karena penyebutnya sama maka tidak dijumlahkan, jadi sama penyebutnya 7. Penjumlahan pecahan dengan penyebut berbeda. Aturan penjumlahan ada berbeda penyebutnya. Menyamakan penyebutnya dengan menggunakan KPK, kelipatan persekutuan terkecil dari penyebut-penyebut yang ada mencari pecahan yang senilai. Tuliskan hasil dengan bentuk yang paling sederhana. Contohnya, tentukan hasil penjumlahan pecahan 2/5 ditambah 1/2. Nah, kita akan mencari KPK dari 5 dan 2 adalah 10. 2/5 ditambah 1/2 sama dengan 2 dikali 2/10 sama dengan 1 dikali 5/10 sama dengan 4 ditambah 5/10 sama dengan 9/10. Jadi dari mana hasilnya 9? Dari 4 ditambah 5 hasilnya 9. Dari mana 10? Penyebutnya sama, jadi hasilnya juga 10. Pengurangan pecahan. Pengurangan pecahan dengan penyebut sama dilakukan dengan pengurangan pembilang. Pembilangnya sederhana, penyebutnya tidak dikurangkan. Kemudian ditulis hasilnya dengan bentuk yang paling sederhana. Contohnya 5/7 dikurang 2/7 sama dengan 5 kurang 2/7 sama dengan 3/7. Dari mana hasilnya 3? Dari 5 dikurang 2 sama dengan 3. Dan dari mana hasilnya 7? Karena penyebutnya sama, jadi hasilnya juga 7. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.